Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenalkan nama saya Dian Indah Mustika Sari. Saya adalah mahasiswa program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan di Universitas Dr. Subandi Jember. Di sini saya akan melakukan mitigasi bencana banjir pada intra bencana. Untuk pengertian mitigasi bencana sendiri, yaitu menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah nomor 21 nomor tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Untuk pengertian banjir sendiri, yaitu di sini banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi. Untuk penyebab banjir sendiri ada beberapa. Banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam maupun ulah manusia. Banjir yang disebabkan oleh kondisi alam berupa curah hujan yang tinggi. Sementara itu, banjir yang disebabkan oleh ulah manusia berupa penebangan pohon tanpa melakukan reboisasi. Jadi, penyebab banjir ini ada beberapa ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Jadi, curah hujan yang tinggi mengakibatkan naiknya volume air di wilayah daratan. Intensitas hujan yang relatif tinggi ini dapat menyebabkan daerah aliran air seperti sungai tidak lagi mampu menahan air yang ada. Alhasil, air sungai akan meluap dan menggenangi wilayah daratan yang biasanya kering atau di wilayah daratan sekitar sungai. Yang kedua yaitu minimnya daerah resapan air. Jadi, karena di perkotaan biasanya sudah dibangun untuk gedung-gedung tinggi, untuk trotoar, jadi daerah resapan airnya itu berkurang. Wilayah yang minim daerah resapan air, khususnya di kota-kota besar, rawan terjadi banjir. Saat ini daerah serap banyak tertutup aspal dan beton. Yang ketiga yaitu adanya penyumbatan akibat buang sampah sembarangan. Ini adalah salah satu penyakit dari masyarakat, yaitu buang sampah sembarangan. Jadi masyarakat saat ini itu sangat sulit sekali untuk bisa membuang sampah pada tempatnya atau secara tertib. Dan terjadilah penyumbatan yang terjadi akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sungai. Penumpukan sampah itulah yang menjadi penyebab banjir. Yang keempat, penebangan pohon. Penebangan pohon secara liar dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan berkurangnya pohon sebagai penyerapan air. Jenis banjir yang disebabkan oleh penebangan pohon adalah banjir bandang. Yang terakhir yaitu penurunan luasan hutan. Penurunan luasan hutan akibat alih fungsi lahan menyebabkan lingkungan di wilayah hulu semakin rendah. Hal ini menyebabkan tingginya limpahan air hujan tidak dapat diserap ke dalam tanah akibat dari pohon-pohon yang sudah ditebang itu tadi. Jadi sekarang kita akan masuk ke mitigasi intra bencana banjir. Jadi apa sih yang harus dilakukan saat terjadi bencana banjir? Yang pertama, kita tidak boleh panik. Segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Lalu jika memungkinkan, selamatkan dokumen-dokumen penting. Lalu matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. Selanjutnya, jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Yang selanjutnya, waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Jadi pada saat banjir, kemungkinan kita tidak bisa melihat jalanan ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita tidak tahu itu apakah ada lubang atau saluran air yang dapat menyebabkan kita terperosok seperti itu ya. Untuk selanjutnya,
Bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Untuk jenis-jenis banjir sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama banjir bandang. Banjir bandang ini masuk dalam kategori yang sangat berbahaya karena banjir bandang ini biasanya merusak fasilitas atau rumah-rumah warga. Banjir bandang ini biasanya membawa lumpur dan dapat menghanyutkan apa saja. Setelah itu, banjir bandang turut memberikan dampak kerusakan yang cukup parah pada wilayah yang terdampak baik alam maupun pemukiman warga. Yang selanjutnya adalah banjir air. Jadi banjir air ini sering kita alami pada musim-musim hujan, biasanya di kota-kota besar. Banjir air merupakan jenis banjir yang sangat umum terjadi, terutama saat hujan deras dalam kurun waktu yang lama, sehingga membuat air tidak tertampung dan meluap. Biasanya banjir ini terjadi akibat meluapnya air sungai, danau, atau selokan. Jadi banjir air ini terjadi akibat meluapnya air sungai, danau, atau selokan yang tidak bisa menampung air hujan yang deras dan dalam kurun waktu yang lama. Yang ketiga adalah banjir lumpur. Banjir lumpur ini sama seperti banjir lumpur yang ada di Sidoarjo, yaitu di Lumpur Lapindo. Ini sama seperti itu ya ibu-ibu. Jadi banjir lumpur memiliki kemiripan dengan banjir bandang. Namun banjir lumpur keluar dari dalam bumi yang akan menggenangi daratan. Lumpur ini mengandung bahan gas yang sangat berbahaya. Yang selanjutnya yaitu banjir rob. Banjir rob ini biasanya terjadi di tepi-tepi pantai, di pemukiman di dekat pantai. Banjir rob biasanya terjadi akibat air laut yang pasang dan akan menerjang kawasan pemukiman di wilayah pesisir pantai. Air laut yang pasang akan menahan laju air sungai yang sudah meluap, sehingga akan menjebol tanggul dan menggenangi daratan. Banjir Cilencang. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sangat jarang mendengar banjir Cilencang ini. Padahal banjir Cilencang ini beberapa kali kita alami, apalagi di kota-kota besar. Jadi banjir Cilencang ini hampir mirip dengan banjir air tadi, tapi banjir Cilencang ini terjadi akibat derasnya hujan yang membuat debit air menjadi banyak dan tidak terbendung. Jadi perbedaan dari banjir air dan banjir Cilencang ini karena dari debit air ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau tadi banjir air tadi itu karena air sungai atau selokan itu meluap. Kalau ini debit air menjadi banyak dan tidak terbendung. Jika intensitas hujan deras mengakibatkan luapan air, maka banjir itu umum juga disebut banjir Cilencang. Sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penyuluhan mitigasi banjir atau yang diintikan menjadi intra bencana. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.